Apa bahayanya bagi mereka yang melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, seperti berdemo atau mengumpulkan massa untuk menjatuhkan pemimpin yang zalim? Pertama, jelas maksiat. Jelas maksiat. Karena demo, apalagi menjatuhkan pemimpin, berarti tidak taat kepada pemimpin. Ya kan? Tidak taat kepada pemimpin. Padahal taat kepada pemimpin wajib apa tidak? Wajib. Wajib. Berarti tidak melaksanakan kewajiban. Dosa. Dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berhasil. Tidak mencapai tujuan. Walaupun keinginan mereka tercapai. Seperti apa yang mereka inginkan, Soeharto tumbang, tercapai. Husni Mubarak tumbang, tercapai. Siapa itu? Muammar Gaddafi tumbang, tercapai. Tapi apa yang mereka tuju tercapai? Tidak. Tidak. Apakah tujuan utama mereka hanya sekedar melengsarkan Pak Harto, Husni Mubarak, Muammar Gaddafi? Tentu tidak, kan? Tentu bodoh sekali. Mereka nggak akan mengatakan pokoknya mau berantakan, mau hancur, nggak apa-apa. Yang penting jangan Pak Harto, jangan Husni Mubarak, jangan Muammar Gaddafi. Saya kira nggak ada orang yang ngomong seperti itu, sebodoh itu. Ya, tentu agar apa? Agar ekonomi bagus, agar negara makin maju, agar persatuan tercapai, agar daulah Islamiyah tegak, agar. Nggak ada yang berhasil. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Saya kira antum bisa lihat bagaimana tahun 2000, bagaimana tahun 2001, 2002. Luar biasa. Gambar porno di mana-mana, aliran sesat begitu bebasnya. Satu provinsi hilang. Iya kan? Korupsi dulunya kan 1-2. Dulunya kan dia juga, ya. Dia aja, ya kan, kelompok itu. Setelah reformasi, merata. Korupsi merata. Ya. Tahun 2000 atau zaman Pak Harto pernah dengar ada ustadz korupsi? Zaman Pak Harto pernah dengar kan? Ada ustadz korupsi ditangkap, masukin penjara. Saya kira nggak ada, ya. Nah, setelah reformasi, ustadz, ya, lulusan Libya, lulusan Madinah, RC, apa nggak memalukan? Memalukan sekali. Lebih buruk. Tapi masih mending daripada yang di Syria, di Libya. Karena mereka dengan kekerasan kan dibunuh pemimpinnya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Kata Nabi, kita digebukin punggung kita, diambilin harta kita, kita suruh sabar, jangan ngelawan. Kata Nabi. Yang jadi masalah sih kok enggak dengan Nabi. Jangan pakai ra'yu logika nurani. Ini kata siapa? Ya, Nabi yang bilang, walaupun pemimpinmu hatinya seperti hati setan. Kayak apa hati setan? Kita disuruh sabar, sabar, sabar. Demo sabar apa tidak? Tentu tidak sabar. Ketika demo berarti tidak sabar. Ya. Maka tidak ada sahabat yang mendemo Hajjaj bin Yusuf tadi, Ubaidillah bin Ziyad tadi, nggak ada yang bergerak, nggak ngapa-ngapain. Oh, antum mau tuduh para sahabat nggak peduli dengan lingkungan, nggak ada jihad, oh kerjaannya ngaji, sholat doang, ya. Makanya jadi amburadul, gitu. Kebalik. Dengan diamnya para sahabat,
dengan sabarnya para sahabat, maka lulus para sahabat. Maka Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah matikan Ubaidillah bin Ziyad. Kan gak lama dari itu mati kan? Siapa yang tampil? Siapa yang tampil? Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar bin Khattab, yang tidak ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada beliau, tidak ada kaum muslimin yang tidak memuji beliau. Bahkan Imam Ahmad mengatakan beliau sebagai mujaddid pertama. Mujaddid kedua kan 100 tahun sekali kan, 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kedua Imam Syafi'i. Kata siapa? Kata Imam Ahmad. Seolah Allah memberikan hadiah berupa Umar bin Abdul Aziz. Ketika kaum muslimin sabar, maka kalau kita sabar, terus sabar, sibuk dengan tauhid, sibuk dengan manhaj, sibuk mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah habiskan pejabat-pejabat yang korup, pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah tampilkan pemimpin yang bagus, yang jujur, hadiah. Kitanya dulu yang baik. Maka dengan banyaknya ikhwan kita yang keluar dari bank, banyaknya ikhwan kita yang daripada kerja begini, bentar-bentar nyuap, bentar-bentar ngasih hadiah kepada, udahlah saya jualan bakso aja lah, udahlah saya jualan nasi goreng aja kan. Ini kan banyak nih. Kita berharap, kita tunggu hadiah dari Allah. Kan banyak, insya Allah ya. Daripada 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu banyak. Banyaknya pegawai-pegawai pemerintah yang tidak nyukur jenggotnya lagi, ya. Banyaknya kaum muslimah yang menutup auratnya dengan memakai jilbab. Nah, mudah-mudahan Allah ridho, lalu Allah kasih hadiah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak korup. Begitu. Jangan bikin gerakan. Kita bikin gerakan supaya yang tampil si fulan. Kalau fulan yang tampil, beres. Kan dia ustadz, kan dia LC, kan dia keluaran Madinah, kan dia hafal Al-Quran. Maka jangan dia saja. Maka kita perlu bikin gerakan. Nah, jadilah si ustadz ini. Apa menteri lah, apa DPR lah. Habis itu korupsi. Apa enggak malu? Apa enggak malu? Emang ada jaminan? Kalau ustadz hafal Al-Quran dan seterusnya lalu tidak korupsi, ada jaminan? Syahwat. Ya. Maka sudah, enggak usah bikin gerakan apa-apa. Taati Allah dan Rasulnya. Yakin, seyakin-yakinnya hadiah pasti akan datang. Kalau kita beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, sibukkan diri kita, ngelihat istri kita sudah pakai jilbab apa belum, lihat anak-anak kita pada sholat ketika azan berkumandang, lihat diri kita masih makan riba, lihat diri kita masih bermain judi asuransi. Itu tentu bukan seorang dua orang, kaum muslimin, ya. Kita berdakwah tauhid kepada orang yang melakukan bid'ah. Kita keluarkan dalil, lalu mereka malah mengajak kita belajar sorof, nahwu sorof. Sebenarnya apa itu ilmu nahwu sorof? Ini bahasa, ini ilmu bahasa, ya. Kalau bahasa kita ya apa misalnya kata dasar sapu, awalan bukan sapu, jadi menyapu. Kira-kira begitu tuh sorof, ya. Kalau nahwu kan hampir-hampir nggak ada, ya. Muhammad ya Muhammad, kalau bahasa kita kan nggak mungkin Muhammadun
nggak mungkin Muhammadan, nggak mungkin Muhammadin. Allah ya Allah kan, nggak dibahas apa Allahu, apa Allaha, apa Allahi. Nah, kalau bahasa Arab ada. Kalau jadi mubtada atau khobar, Allahu marfu. Kalau jadi maf'ul bi, mansub, Allaha. Kalau didahului huruf jar, jadi Allahi majrur. Bahasa saja. Ya. Mereka mengira dengan bahasa ini lalu faham manhaj. Ya tentu jauh sekali. Ya. Antum kira aliran-aliran ya Khawarij. Khawarij bahasanya apa? Anak-anak muda Khawarij di zaman Ali, di zaman awal-awal zaman Utsman, membesar di zaman Ali. Faham nahu sorof ya lotok istilah kita, sesat. Ya. Untuk memahami Al-Quran, Sunnah harus faham bahasa Arab, jelas. Ya. Untuk yang belajar mendalami, tulabnya, orang-orang awam enggak. Orang-orang awam enggak. Duduk di majelis Sunnah, duduk di majelis ustaz-ustaz salaf, insyaallah. Walaupun dia enggak paham bahasa Arab. Ya. Istilah kita terima matangnya gitu. Terima matangnya. Yang bertahun-tahun duduk di majelisnya Ustaz Hakim misalnya, insyaallah paham manhaj. Apakah otomatis pintar bahasa Arab? Enggak. Beliau kan enggak ngajarin bahasa Arab. Ya kan? Majelis beliau enggak mengajarkan bahasa Arab. Tapi faham manhaj diajarkan, tauhid diajarkan. Gitu ya. Bedakan mana tulab, mana orang awam. Apakah ayat Al-Quran yang ada di mushaf kita sekarang ini sama persis dengan apa yang diterima oleh Rasul dari Jibril? Yang diterima Rasul dari Jibril mushaf bukan? Mushaf bukan? Bukan. Ya, Rasul Abu Bakar nggak kenal Al-Quran kita ini. Yang kita pegang, kita bawa, nggak ada. Ya. Di zaman Rasul dan awal-awal ya, sebelum Rasul wafat itu belum ada mushaf. Kalau pertanyaannya mushaf ya, belum ada. Belum ada. Adanya hafalan. Jadi Al-Quran itu dihafal. Ditulis sedikit sekali. Kan tidak semua sahabat bisa nulis. Bisa dihitung. Abdullah bin Amr bin As paling, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, sedikit sekali. Dihafal. Penulisan terjadi ketika Nabi wafat. Maksudnya dikumpulkan ya. Kalau menulis berserakan ya di zaman Nabi sudah ada berserakan, ada yang di sini, ada yang di situ, tetapi dihafal. Nah, barangkali kalau pertanyaannya apakah bacaan yang ada sekarang ini, bacaan Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, apakah itu sama persis dengan zaman Nabi? Jawabnya hilang 6. Hilang 6. Di zaman Nabi ada berapa? Ada 7. Ada 7. Ya. Nah, di zaman Utsman itu terjadi perselisihan.
Kaum muslimin di Mesir fanatik dengan bacaannya Amr bin As. Kaum muslimin di Yaman fanatik dengan bacaannya Mu'ad bin Jabal. Beda. Oleh karena itu Umar kan pernah marah ketika ada orang membaca surat Al-Furqan. Umar dengerin dari awal sampai akhir. Beda ini. Banyak yang sama, tapi ada juga yang beda. Umar nggak kenal, kok begini bacaannya beda. Lalu diseret orang itu, dibawa ke hadapan Nabi. Umar mengatakan, ya Rasul, orang ini telah merubah-rubah Al-Quran. Barusan saya dengar dia membaca Al-Furqan, tidak sama dengan yang aku dengar dari engkau. Lalu Rasul menyuruh orang ini baca Al-Furqan dari awal sampai akhir. Kata Nabi, betul seperti itu. Betul. Coba Umar kamu baca. Umar baca dari awal sampai akhir. Beda. Saya tidak bisa mencontohkan karena memang yang 6 hilang. Beda. Jelas beda. Kata Nabi, itu juga betul. Karena Al-Quran itu turun dalam 7 rupa. 7 huruf, bukan 7 qiraah. 7 qiraah masih ada. Wadduha, wadduhi, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim masih ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iswatun hasanah masih ada. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Masih ada. Ya, itu bukan 7 huruf. Itu 7 bacaan, masih ada. Yang dimaksud oleh Nabi tadi 7 huruf. Mungkin terjemahan yang tepat 7 dialek. Nah, karena Arab itu kan bukan 1 dialek, ada 7. Ya sama mungkin bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia mungkin logatnya saja ya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa Jogja sama Jawa Surabaya sama nggak? Beda. Padahal sama-sama Jawa kan? Ya. Dengan Jawa mana lagi? Tegal. Cakai kue ya. Itu beda lagi. Cirebon pakai Serang. Itu bahasa Arab 7. Jadi beda. Dan itu sengaja Nabi minta. Karena berat. Kalau harus 1 itu berat. Maka boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ya misalnya menurut orang Jogja menurut Jawa Surabaya nggak apa-apa gitu. Yang penting maksudnya itu. Kira-kira begitulah ya. Jadi yang Quraisy dengan Bani Adi, dengan ini, dengan Bani Tamim beda. Maka ya beda. Nggak apa-apa. Nah, di zaman Utsman itu hampir-hampir terjadi perselisihan. Kenapa? Karena masing-masing ya kayak tadi, Umar aja marah kan. Untung ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sudah wafat. Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Terjadi perselisihan. Ya menuduh salah kalau bacaannya tidak seperti saya. Yang benar yang seperti saya, padahal sama. Maka Utsman mengulang apa yang ditulis oleh Abu Bakar tadi. Sudah selesai, ditulis ulang dan dibagikan ke Mesir, ke Syam, ke Yordan, ke semua. Dan beliau berpesan, di luar yang ini bakar. Di luar yang ini bakar. Berarti yang 6 itu yang dibakar. Maka sering disebut dengan mushaf Utsmani. Mestinya ada mushaf-mushaf lain 6, tapi dibakar demi menjaga persatuan. Dan ini nggak masalah karena seluruh sahabat sepakat. Nah, alhamdulillah
kita pegangi, para ulama memegangi sabda Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Sepakat. Karena hampir-hampir kaum muslimin mirip Yahudi. Apa Yahudi? Bani Israel berselisih dalam Taurat, dalam Zabur. Jangan sampai kaum muslimin berselisih dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana cara kita memerangi syirik dan bid'ah yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan orang saat ini? Dakwah. Minimal diri kita. Antum dan keluarga antum tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah. Cukup. Itu sudah cukup. Ya. Antum bisa ngajak adik, antum bisa ngajak kakak, antum bisa ngajak keponakan, lebih dari cukup. Kalau nggak bisa, cukup. Kewajiban kita adalah anak dan istri, keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jangan takaluf. Kalau tidak bisa, jangan seperti anak-anak muda Khawarij. Cara membasmi kemusyrikan, obrak-abrik nih, kuburan keramat ini, obrak-abrik, ya, itu membasmi kesyirikan? Bukan, itu membasmi kuburan keramat namanya. Karena syirik itu di mana? Di hati manusia, ada di manusianya. Ya besok dibangun lagi, lebih bagus biasanya kalau dibangun lagi kan. Iya pasti lebih bagus dan dijagain biar nggak diobrak-abrik lagi nih sama orang-orang Wahabi nih. Nah, kita yang dituduh, ya kan? Padahal orang-orang Khawarij itu, orang Khawarij kan sebagian besarnya mungkin ya tidak syirik kan, tapi mereka nggak paham caranya. Bukan begitu caranya dakwah. Sebagaimana para nabi, para rasul mengawali menghancurkan syirik dengan dakwah. Ya. Adapun Nabi Ibrahim menumbangkan patung-patung yang disembah, disisakan patung yang besar, itu dalam rangka membasmi dalam rangka ngajak berpikir. Dalam rangka ngajak berpikir, lihat dialog selanjutnya. Ya lagian kalau tujuan Nabi Ibrahim membasmi, kenapa disisain yang gede? Kan disisain yang gede, justru yang gede yang dirobohin kan? Enggak, disisain yang besar. Gitu. Itu untuk ngajak berpikir. Karena ketika ditanya ini siapa, Nabi Ibrahim mengatakan barangkali ini marah itu yang gede itu. Makanya ditendang-tendangin gitu kan. Mereka kaget, gimana marah? Kan dia nggak bisa bergerak. Nah, gimana bisa marah? Gimana bisa nendang-nendangin? Nah, baru ya, mulai dari situ udah tahu nggak bisa bergerak. Kenapa disembah? Kalau bahasa kita ya. Nah, ngajak berpikir. Sama ketika Nabi Ibrahim mengatakan hada Rabbi, ketika melihat bintang hada Rabbi, melihat bulan hada Rabbi, lihat matahari hada Rabbi, itu tidak boleh disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbuat syirik. Masuk bintang dibilang ini Tuhanku, bulan dibilang ini Tuhanku, matahari dibilang ini Tuhanku? Bukan. Itu dalam rangka ngajak berpikir. Maka mestinya terjemahan yang bagus, ini Tuhanku, kasih tanda tanya. Di terjemahan nggak ada tanda tanya kan? Kalau bahasa Arab memang nggak ada tanda tanya, ya kan? Bahasa di Al-Quran nggak ada tanda tanya, ada waqaf, to, jim, mim, ya. Nah, di terjemahan mestinya tanda tanya. Inikah Tuhanku? Gitu. Karena tujuan beliau mengajak berpikir. Bagaimana dengan pernyataan dari Hizbiyin, Harokiyin tentang ijtihad? Dari ijtihad itulah ruang yang diberikan oleh Allah
untuk manusia berpikir dan menganggap ijtihad bergantung zaman dan tempat, jadi bisa beda-beda. Berarti dia nggak tahu ijtihad itu apa. Ijtihad hanya bisa dilakukan oleh ulama ali. Bolehkah kita berijtihad? Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ijtihad tidak boleh dalam hal yang ayat sudah jelaskan, hadis sudah jelaskan. Ya. Bolehkah berijtihad tentang mengganti lafaz adzan? Karena sekedar adzan orang-orang enggak pada datang ke masjid. Berhubung sekarang sudah pada punya telepon, handphone, ya, biar lebih efektif, jangan terlalu ngandelin adzan, teleponin satu-satu atau SMS minimal, ya, kan merasa diperhatikan sama DKM, biar pada datang ke masjid. Bolehkah ijtihad seperti itu? Tentu tertolak, karena sudah ada dalil. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil nggak boleh lagi ada pendapat ijtihad. Nah, begitu juga tadi. Untuk mendapatkan kejayaan, kekhalifahan, kemenangan, kata ayat tadi apa? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Cukup? Cukup. Nah, ini bilang nggak cukup. Mesti ada gerakan-gerakan, mesti ada demo, mesti ada pemilu, mesti ada pilkada, mesti ada. Berarti tidak siqah, tidak mencukupkan diri dengan qala Allah wa qala Rasul. Batu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.